Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah panggil siapa? Orang-orang yang beriman. Iman adalah tingkatan yang lebih tinggi dari Islam. Ketika orang-orang Badui baru bersyahadat, kemudian mereka mengatakan kami telah beriman ya Rasulullah, Allah turunkan ayat, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya mereka telah Islam tapi belum iman. Dan sesungguhnya derajat orang-orang yang beriman pasti akan mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika banyak ulama ditanya kenapa kok sekarang keadaan kaum muslimin ini kalah kekuatannya di dunia ini, jawaban banyak para ulama, karena keadaan derajat kita di dunia ini kebanyakan muslim bukan mukmin. Ketika ditanya kenapa kok Palestina kalah, banyak ulama menjawab karena derajatnya muslim bukan derajatnya mukmin. Ya jamaah, semoga Allah mengangkat kekuatan iman kita, kekuatan Islam kita. Semoga kita termasuk di antara kaum mukminin lebih dari derajat kaum muslimin. Dan ini perlu dengan banyak belajar, perlu dengan banyak kajian, perlu dengan banyak ibadah. Kenapa perlu dengan banyak kajian? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Karena yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya yang takutnya bagus, siapa? Yang berilmu. Tidak mesti orang berilmu takut sama Allah, tapi kalau mau takutnya kepada Allah, rasa muraqabahnya kepada Allah itu bagus, maka harus diperjuangkan dengan kualitas ilmu. Jamaah sekalian, kemudian yang kita bahas di kajian kali ini adalah yang berkaitan dengan akhlak. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma zayyinna bi ahsanil akhlaq. Ya Allah, hiasilah diri kami dengan sebaik-baik akhlak. Sebagaimana kita juga disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, Allahumma kama hassanta khalqana fa ahsin khuluqana. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjadikan tubuh kami ini indah, bagus, Engkau telah menciptakan tubuh kami dalam keadaan sempurna, walhamdulillah, maka ya Allah, sempurnakanlah juga akhlak kami. Ya jamaah, kemudian ketika kita berbicara tentang akhlak, tidak ada orang yang sempurna. Dan kita, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah contoh yang sangat cukup, contoh yang sangat cukup, ya. Alhamdulillah, Nabi SAW memiliki akhlak yang sangat indah, akhlak yang sangat baik,
Kita tahu bagaimana akhlak Nabi kepada sahabat-sahabatnya, kepada istrinya, kepada keluarganya, ya. Bahkan ketika beliau memungut atau menerima pemberian, ketika beliau menerima pemberian anak budak ya, yang diperintahkan oleh Nabi SAW, seharusnya ketika budak anak kecil ini ketemu sama bapaknya kaya raya, kemudian mau menebus anaknya dengan harta seberapapun yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW, seharusnya budak ini bahagia karena dia juga masih remaja, hilang dari anak-anak, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh istrinya Khadijah binti Khuwailid. Harusnya budak ini bahagia ketika ditemukan oleh ayahnya, ditebus oleh ayahnya, tetapi ternyata dia memilih untuk bersama Nabi Muhammad SAW sebagai budak, meskipun akhirnya Nabi SAW membebaskannya dan menjadikannya sebagai anak angkat dan memberinya nama siapa? Zaid bin Muhammad. Dan ketika Nabi SAW diutus menjadi seorang nabi dan Allah berikan syariat bahwasanya seseorang yang bukan anakmu, bukan anak seorang ayah, tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya. Ya, dulunya namanya siapa? Zaid bin Muhammad. Setelah turun syariat ini kemudian jadilah namanya sebagai Zaid bin Harithah. Jamaah sekalian, seorang remaja budak cinta kepada Nabi Muhammad SAW sampai-sampai dia memilih untuk bersama Nabi Muhammad SAW daripada ditebus oleh ayahnya. Ayahnya adalah pemimpin kaumnya dan anaknya nantinya akan menjadi pemimpin kaum, tapi dia memilih untuk apa? Jadi bebas, remaja yang kaya raya nantinya akan menjadi pemimpin kaumnya, atau memilih menjadi budak Nabi Muhammad SAW. Dia memilih untuk menjadi budak Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan begitu mulianya akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk memiliki akhlak yang bagus yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah perbaiki niat. Apabila Anda memberi, berilah untuk Allah. Apabila Anda mencintai seseorang, cintailah dia karena Allah. Apabila Anda tidak memberi, janganlah memberi niatnya karena Allah. Apabila Anda harus membenci, bencilah niatnya karena Allah. Apabila harus bertengkar, bertengkarlah karena Allah. Sebabnya karena Allah, untuk menjaga memuliakan agama Allah. Apabila Anda harus menghakimi suatu perkara, hakimilah karena Allah. Apabila Anda harus sabar, sabarlah karena Allah. Apabila Anda marah, marahlah karena Allah. Jangan sabar karena tidak bisa marah. Itu namanya marah tapi kalah. Ya jamaah, apabila Anda senyumlah karena Allah. Biasa tidak kaum muslimin senyum kepada sahabat, tetangga, kepada orang yang ditemui? Biasa tidak? Biasa kan? Tapi pertanyaannya, niatnya untuk apa? Niatnya untuk mendapatkan silaturahmi, untuk mendapatkan ukhuwah yang baik, untuk mendapatkan akhlak yang baik dari segi kekerabatan, tetangga, teman, atau akhlaknya itu dan juga ditambahi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah, kita diberi gambaran oleh Nabi SAW. Ada dua orang safar ke Madinah. Yang orang pertama safar ke Madinah karena dia ingin mendapatkan rahmat Allah, cinta Allah,
ingin mendapatkan cinta Rasulullah, ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang pertama ini ingin menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kedua sama amalannya. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi untuk mendapatkan dunia, untuk punya pekerjaan, untuk bisa menikah dengan wanita yang ia cintai, yang ia dambakan. Amalannya sama. Ya. Tapi niatnya beda. Orang yang kedua, setelah dia di Madinah mendapatkan istrinya yang muslimah, kemudian dia juga menjadi Islam, kemudian dia juga berbuat baik amalan Islam. Tapi ingat, hijrahnya dari Mekah ke Madinah, niatnya apa? Wanita. Ya. Amalannya sama. Niatnya beda. Ya. Amalan hijrahnya dari Mekah ke Madinah kan sama. Sama-sama meninggalkan keluarga di Mekah, sama-sama meninggalkan hartanya di Mekah, sama-sama menempuh perjalanan selama 10 hari kurang lebihnya dari Mekah menuju Madinah. Sama-sama amalannya hijrah, amalan yang sangat agung, amalan yang sangat besar. Tapi yang pertama dia meninggalkan harta, keluarga dari Mekah menuju Madinah karena Allah hijrahnya ini. Orang yang kedua sama juga meninggalkan harta, meninggalkan keluarganya, tapi untuk mendapatkan wanita. Sama-sama hijrah. Pertanyaannya, apakah fadilahnya